Selamat bertugas kembali rekan. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Seorang pria di lapas kelas 2A Gorontalo mengakhiri hidup karena depresi mengidap penyakit tuberkulosis kelenjar. Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu 11 Agustus 2024 malam hari saat para warga binaan pemasyarakatan sholat Isya. Kepala Lapas 2A Gorontalo Indra Moko Ago mengungkapkan bahwa Yanto Radiasat korban ditemukan tergantung di toilet. Untuk informasi selengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Fernandes Sialagan, wartawan Tribun Gorontalo. Rekan Fernandes, silakan laporan Anda. Baik, rekan Justina dan juga Tribuners begitu. Memang penemu mayat tersebut merupakan seorang petugas yang saat itu sedang piket begitu. Dan korban Yanto saat ditemukan denyut nadinya masih ada walau sudah pelan begitu. Dan Yanto masih bernafas tersengal-sengal saat penemuan tersebut. Dan saat itu ia sempat dimasukkan ke ruang klinik yang ada di lapas kelas 2A Gorontalo. Namun kondisinya yang memburuk, ia dilarikan ke rumah sakit di Gorontalo, lebih tepatnya Rumah Sakit Alwi Sabu, Kota Gorontalo. Dan dalam perjalanan ternyata Yanto menghembuskan nafas terakhirnya, sehingga saat di rumah sakit ia ditemukan oleh dokter mengungkapkan bahwa dia sudah meninggal dunia begitu. Dan Indra selaku Kepala Lapas kelas 2A Gorontalo juga mengklarifikasi terkait pemberitaan yang menyebut bahwa Yanto gantung diri menggunakan tali. Penjelasannya bahwa alat tersebut, alat untuk gantung dirinya, itu terbuat dari sarung yang dirobek kecil-kecil dan lilit hingga membentuk seperti tali. Dan menurut Indra, Yanto telah mempersiapkan pembuatan tali tersebut sejak lama begitu. Dan Yanto diketahui memang masuk di lapas pada 2022 dengan kasus pembunuhan mertua dan percobaan pembunuhan istri begitu. Dan ia diberikan hukuman 15 tahun penjara, namun di 2 tahun pertama ini ia terdiagnosis mengidap penyakit TB kelenjar, dan pengobatannya masih berlanjut sejak September 2023 sampai diperkirakan itu 9 bulan dari bulan September begitu. Namun hingga dia meninggal dunia, ia masih sempat mengikuti terapi pengobatan begitu. Dan sebelum ditemukan tergelantung, Yanto sempat meminta untuk dipindahkan ke lapas yang ada di daerah asalnya, yakni Kabupaten Bolemo, Provinsi Gorontalo begitu. Namun permintaan itu ditolak oleh Indra karena merasa fasilitas kesehatan di sana belum optimal bagi Yanto begitu. Karenanya Indra berpendapat bahwa ia terlalu berdosa jika mengizinkan Yanto untuk pindah dengan kondisinya yang belum sembuh. Dan ya, setelah itu Yanto tampak lebih murung, dan saat berinteraksi dengan warga binaan pemasyarakatan lainnya itu tidak menatap sama sekali begitu. Dan ia masih rutin melaksanakan ritual ibadah. Bahkan di hari ia memutuskan untuk mengakhiri hidup, ia masih sempat sholat maghrib begitu. Namun saat sholat azan Isya berkumandang, rekannya mengajak dia untuk sholat. Namun ia menolak begitu dan langsung melancarkan aksinya di toilet. Dan ia telah dikebumikan di kampung halamannya di Kabupaten Bolemo pada Senin 12 Agustus 2024. Dan pihak keluarga sempat tidak menerima kematian Yanto. Namun karena memahami kondisi Yanto yang memiliki penyakit begitu, sang ibu Yanto itu menerima dan menandatangani penyerahan jenazah begitu. Dan Tribunus, kami perlu informasikan bahwa dokter yang ada di lapas juga mengungkapkan bahwa Yanto cukup kooperatif selama pengobatan begitu. Namun pemutusan ia untuk menggantung diri tidak diduga-duga begitu. Baik Tribunus dan juga rekan Justina, kembali ke studio. Terima kasih rekan Fernandes Sialagan, wartawan Tribun Gorontalo, atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.